versus AFC Ajax, Minggu 21 September, pukul 7.15 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh Kementerian Dalam Negeri bakal memberikan sanksi teguran tertulis untuk Wali Kota Prabu Mulih Arlan terkait pencopotan Kepala SMPN 1 Prabu Mulih. Stok BBM di SPBU swasta kosong, Menteri SDM Bahlil Lahadalia pastikan tak akan tambah kuota impor BBM. Menurut Bahlil, bila perlu SPBU swasta bisa kerjasama dengan Pertamina. Pertunjukan cahaya menggunakan ribuan drone menghadirkan penampilan spektakuler di langit kota Chongqing, Tiongkok. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. 26 rumah di Kampung Palopo, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah berlantai 2 yang berada di tengah permukiman. Angin kencang dan material bangunan yang mudah terbakar membuat api menyambar ke bangunan lain. 3 mobil damkar dibantu 2 water cannon milik polisi diterjunkan untuk memadamkan api. Saudara, bentrokan antar 2 kelompok warga terjadi di Desa Labusango, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Keributan diduga dipicu sengketa lahan tambang yang masih diproses di pengadilan. Dua kelompok warga saling serang dengan menggunakan batu dan kembang api. Akibat jalan poros yang menghubungkan Buton dengan Kendari ditutup. Bentrokan diduga dipicu masalah sengketa lahan tambang yang masih diproses di pengadilan. Setelah dilakukan mediasi, suasana berangsur kondusif dan jalan poros kembali dibuka. Polisi masih disiagakan di area tambang untuk mencegah konflik susulan. Mereka sama-sama mengklaim kalau lokasi tambang itu milik mereka, yang masih sementara ini dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Maju. Kami sebagai aparat keamanan selalu berada di posisi yang netral untuk berusaha mengamankan bagaimana supaya kedua kelompok ini tidak saling bentrok dan tidak terjadi korban. Saudara, Kementerian Dalam Negeri bakal memberikan sanksi teguran tertulis untuk Wali Kota Prabu Mulih Arlan terkait polemik pencopotan Kepala SMPN 1 Prabu Mulih. Kemendagri menyebut hasil pemeriksaan terhadap Wali Kota Prabu Mulih Arlan, tindakan memutasi Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah tidak sesuai aturan, atau maksud kami tidak sesuai ketentuan. Irjen Kemendagri menyebut bakal merekomendasikan pada Mendagri Tito Karnavian untuk memberikan sanksi teguran tertulis untuk Arlan. Teguran tertulis merupakan sanksi awal dalam mekanisme pembinaan aparatur. Pemeriksaan mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah
Ambil langkah-langkah kami tentu sebagai APIP akan memberikan laporan lengkap pada Pak Menteri, sekaligus juga akan memberikan rekomendasi sanksi, menyarankan untuk diberikan teguran secara tertulis. Demikian. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa laporan harta kekayaan Wali Kota Prabu Mulih, Arlan. Pengecekan harta untuk memastikan kekayaan Arlan sudah sesuai yang dilaporkan di LHKPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, KPK bakal mengecek harta kekayaan Wali Kota Prabu Mulih yang menjadi sorotan publik. Bukan hanya soal kepatuhan LHKPN, KPK juga bakal melihat apakah isi laporan sudah benar. KPK mengapresiasi sorotan warga atas harta kekayaan Arlan usai kasus pemberhentian kepala sekolah di Prabu Mulih viral karena diduga menegur anak sang wali kota yang membawa mobil ke sekolah. Sehingga nanti tentu dibutuhkan untuk melakukan cek atas laporan LHKPN yang sudah disampaikan kepada KPK. Karena kalau kita bicara soal kepatuhan LHKPN, tentu tidak hanya patuh soal waktu pelaporan, tapi juga patuh terkait dengan isinya. Apakah yang disampaikan sudah sesuai, sudah benar, sudah lengkap atau belum. Nah, itu yang nanti akan dicek dari pelaporan LHKPN yang bersangkutan. Berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Mulih serta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Dengan besar hati, Roni Ardiansyah, Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih menyatakan menerima permintaan maaf Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, yang mendatanginya untuk meminta maaf langsung. Arlan juga meminta maaf kepada Ageng Satpam SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Sebagai tanda permintaan maaf, Wali Kota Arlan memberikan sepeda listrik. Pertemuan ketiganya menjadi momen mediasi setelah polemik pencopotan Roni dan Ageng yang diduga akibat menegur anak Wali Kota Arlan yang membawa mobil ke sekolah. Meski Roni Ardiansyah telah kembali bertugas sebagai Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiarti meminta segera dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang mencopot kepala sekolah karena diduga menegur anak pejabat. Retno menyatakan evaluasi harus segera dilakukan karena pencopotan kepala sekolah seharusnya didasari pelanggaran. Silakan dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat siapa yang melakukan itu, ya, karena kepala sekolah diberhentikan pun itu harus ada alasan yang kuat dalam aturan. Peraturan Menteri Pendidikan diantaranya adalah memang yang bersangkutan itu melakukan perbuatan sedang pelanggaran sedang ke berat. Kalau melakukan hal ini bukan pelanggaran, ringan pun tidak dan bukan kategori pelanggaran. Jadi perlu dievaluasi keputusan itu. Menanggapi isu pencopotan kepala sekolah Prabu Mulih, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengirimkan tim untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Meski telah mendengar klarifikasi dari pihak wali kota, Gubernur Sumatera Selatan menyatakan peristiwa ini perlu diluruskan agar dapat mengetahui persoalan secara utuh. Utus ke sana Pak Muklis untuk mendengarkan seobjektif mungkin, karena Pak Wali juga sudah mengklarifikasi bahwa kepala sekolah itu sejatinya belum diberhentikan. Ini yang perlu diluruskan, apa sebenarnya yang terjadi di dunia nyata dan apa yang terjadi di dunia maya. Dicopotnya Roni Ardiansyah
sebagai Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih sempat menjadi sorotan publik lantaran pencopotannya diduga akibat Roni menegur anak wali kota yang membawa mobil ke sekolah. Tetapi pencopotan ditepis Inspektorat Daerah Prabu Mulih. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi berikutnya. Saudara, Polda Metro Jaya menemukan 2 orang dari 4 orang yang dilaporkan hilang dalam demo akhir Agustus lalu. Keduanya ditemukan di 2 lokasi berbeda, satu di Malang, Jawa Timur, dan satu lainnya di Kalimantan Tengah. Bima Permana Putra ditemukan Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di depan sebuah rumah ibadah di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Malang, Jawa Timur. Saat ditemukan, Bima sedang berjualan mainan, sementara Eko ditemukan di wilayah Kuala Jelai, Kalimantan Tengah. Di sana Eko bekerja sebagai penangkap ikan. Memohon maaf sebesar-besarnya, terutama buat orang tua saya dan kakak saya telah pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar, tanpa pamit, dan saya mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di sosial media selama ini. Mohon maaf untuk ibu saya karena sudah membuatnya khawatir. Saya pergi tanpa memberi kabar, dan untuk teman-teman saya itu kendalanya handphonenya sudah mati, jadi nggak pamit. 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Sebelumnya, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras melaporkan 3 orang masih belum ditemukan pasca aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Angka tersebut merupakan data terbaru dari total 44 laporan orang hilang yang diterima posko pengaduan. Lebih lengkap soal orang hilang saat demo akhir Agustus lalu, kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya di Polda Metro Jaya. Selamat malam, Bene. Jadi bagaimana dengan pencarian 2 orang lagi yang dilaporkan hilang pasca demo akhir Agustus lalu? Ya, Baim, terkait dengan update pencarian 2 orang hilang yang masih masuk ke dalam daftar pencarian begitu ya, setidaknya dari versi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan maksud kami atau Kontras, ini memang masih ada 2 nama yang dinyatakan hilang. Yang pertama ini atas nama Muhammad Farhan Hamid, kemudian juga ada Reno Syahputra Dewo, yang keduanya hilang pada akhir Agustus lalu pasca aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Nah, untuk update-nya sendiri, tadi kami sempat menanyakan ketika rilis Polda terkait dengan penemuan 2 orang yang sudah ditemukan dan diketahui posisinya. Memang untuk 2 lagi orang yang masih dicari, ini pihak kepolisian sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Namun tadi pihak kepolisian belum membeberkan secara lebih gamblang bagaimana komunikasi yang jalin pihak kepolisian dan bagaimana ataupun apa yang sudah diketahui dari pihak-pihak keluarga yang masih dinyatakan hilang ini. Nah, memang terkait dengan upaya sampai dengan saat ini dari tanggal 12 September lalu pihak kepolisian juga sudah membuka posko pengaduan orang hilang yang tepatnya ada di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di Aula Satyaha Prabu, sehingga memang masyarakat yang memiliki atau anggota keluarganya hilang begitu ya, ini diimbau untuk melaporkan kepada pihak Polda Metro Jaya, terutama ketika orang hilang ini yang dinyatakan hilang ini pada tempo waktu pasca demonstrasi di akhir Agustus lalu. Begitu, Baim. Bene, lalu bagaimana dengan soal penemuan 2 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang? Kok bisa tiba-tiba ditemukan? Seperti apa awal mulanya itu, Bene?
Ya, memang Baim kalau dari kronologi yang kami terima untuk Eko Purnomo dan juga Bima Permana Putra sendiri ini masuk ke dalam daftar orang hilang versi Kontras begitu ya. Pada awal September lalu memang dinyatakan hilang, di mana Bima dan juga Eko sendiri ini masuk ke dalam daftar orang hilang pasca aksi demonstrasi di Jakarta, di mana terakhir posisi yang diketahui untuk Bima dan juga Eko memang sedang berada di Jakarta pada saat itu, sehingga pihak keluarga melakukan laporan kepada pihak Kontras dan kalau dari informasi yang kami terima, pihak kepolisian menindaklanjuti terkait dengan laporan orang hilang yang masuk ke dalam daftar list dari pihak Kontras begitu ya, sehingga kemarin pihak kepolisian berusaha mencari keberadaan dari Eko dan juga Bima sendiri. Nah, untuk proses pencariannya sendiri memang ini dilakukan lintas divisi begitu ya. Kalau kita ketahui tadi berdasarkan rilis yang kami terima, Bima Permana Putra sendiri diketahui posisinya atau ditemukan pihak kepolisian dalam hal ini melalui di Tresmob Polda Metro Jaya maksud kami di daerah Malang, di kawasan Malang, tepatnya di salah satu tempat ibadah di kota Malang, di kawasan Kota Lama Malang. Dan juga kalau dari Eko Purnomo sendiri ditemukan oleh tim Siber Polda Metro Jaya yang diketahui bahwa Eko sendiri ternyata keberadaannya terakhir berada di Kalimantan Tengah, memang sedang bekerja begitu ya. Tadi kalau dari informasi yang kami terima sedang bekerja sebagai nelayan. Nah, kalau dari daftar terakhir kita ketahui memang dari pihak Kontras sendiri mengupdate bahwa masih ada 3 nama begitu yang hilang, dan salah satunya memang satu nama yang sudah ditemukan atau berhasil diketahui keberadaannya adalah Bima. Sementara kalau Eko Purnomo memang dari pihak Kontras sudah mengonfirmasi bahwa Eko Purnomo sudah bisa dihubungi tanggal 9 September yang lalu. Namun pihak kepolisian masih mendapatkan laporan begitu ya dari pihak keluarga, sehingga memang posisi keberadaan Eko lah yang masih dicari. Dan pada tanggal 17 kemarin di saat yang bersamaan Eko dan juga Bima ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Begitu Mbak Im. Baik, terima kasih Benediktus Aditya untuk laporannya langsung dari Polda Metro Jaya. Sementara itu, saudara, pemerintah batal membentuk tim gabungan pencari fakta demo rusuh pada Agustus lalu. Presiden mempersilahkan Komnas HAM dan 6 lembaga negara yang tangani HAM untuk melakukan pencarian fakta. Semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Rencana pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta terkait kerusuhan aksi demonstrasi Agustus lalu batal terlaksana. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bilang usulan pembentukan TGPF yang dikemukakan Gerakan Nurani Bangsa dinilai baik oleh Presiden. Namun, Presiden memilih investigasi kerusuhan demo Agustus lalu dilakukan Komnas HAM dan lembaga-lembaga yang terafiliasi HAM. Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus yang lalu itu tidak perlu dibentuk menurut Bapak Presiden. Dan oleh karena 6 lembaga negara HAM yang dipimpin oleh Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-justisial independen, maka Presiden mengatakan bahwa silahkan Komnas dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan itu. Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan menyebut keputusan itu bukan berarti pemerintah cuek, tapi lebih memberdayakan lembaga yang memang fokus menangani masalah hak asasi manusia. Boleh-boleh saja tafsiran menganggap cuek, tapi ini kan justru untuk memberdayakan lembaga negara itu sendiri. Apabila ada korupsi, kedepankan mungkin KPK, Polri, Kejaksaan. Apabila ada masalah-masalah yang menyangkut, yang dianggap akan ada pelanggaran HAM, kedepankan lembaga negara yang memang berkompeten di dalam hal tersebut, yaitu 6 lembaga negara tersebut.
dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti tetap mendorong pemerintah untuk terlibat. Menurut Bivitri, lembaga HAM kerap mendapat sandungan ketika akan memeriksa tokoh-tokoh berpengaruh. Jadi ini bukan soal Komnas HAM bisa bergerak sendiri, bisa, tapi kami menginginkan ada dari Presiden karena seperti sebenarnya Pak Anton juga alami waktu TGPF Munir, adanya otoritas dari tim gabungan pencari fakta yang memanggil orang-orang yang mungkin high level itu juga dibutuhkan. Sebelumnya pada 11 September, usai bertemu dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo memberikan lampu hijau untuk dibentuknya tim investigasi independen kericuhan aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Sehari kemudian, 6 lembaga hak asasi manusia, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, Komisi Nasional Disabilitas, dan LPSK berinisiatif tetap membentuk tim independen pencari fakta sendiri. Tim Liputan Kompas TV. Stok BBM di SPBU swasta kosong, Menteri SDM Bahlil Lahadalia pastikan tak akan tambah kuota impor BBM. Menurut Bahlil, bila perlu, SPBU swasta bisa kerjasama dengan Pertamina. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Lawan ketombe dengan Zinc Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Booster, ketombe, no worries. Lion. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat, nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good dari Wings Food. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Lawan ketombe dengan Zinc Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Booster, ketombe, no worries. Lion. Saudara, dalam beberapa minggu terakhir persediaan BBM di beberapa SPBU swasta kosong. Pemerintah meminta SPBU swasta yang tak memiliki pasokan untuk bekerja sama dengan Pertamina. Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta, karyawan bertahan dengan menawarkan makanan dan minuman pada pengguna yang datang.
Mereka tidak bisa melayani pembelian BBM karena stok kosong. Potret kekosongan stok BBM di beberapa SPBU swasta mulai terasa sejak akhir Agustus lalu. Sebagian ada yang total menutup penjualan bahan bakar, sebagian lain ada yang hanya menjual BBM jenis solar. Masyarakat menyayangkan stok BBM di SPBU swasta kosong. Mereka meminta stok BBM tidak dimonopoli. Kerepotan sih, jadinya bensin yang udah habis mesti muter-muter lagi kan, jadinya khawatir takutnya mati tengah jalan gitu, nyari-nyari sel. Iya, jangan dimonopoli gitulah bensinnya, jadi biar orang mengisi di pom bensin swasta juga lebih enak gitu, jangan dibatas-batasin. Kalau bisa sih pemerintah tolonglah diatur regulasinya, dibikin kebijakan, sebab juga banyak teman-teman kita terkena pengurangan ya. Mau nggak mau Pertamina, iya gitu. Kan kalau misalnya kan kalau nggak, daripada nggak ada sama sekali, daripada mogok mendingan Pertamina gitu. Menanggapi langkanya stok BBM di SPBU swasta, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kuota impor BBM untuk swasta sudah diberikan 110%. Jika saat ini terjadi kelangkaan, Bahlil memberikan opsi bagi swasta untuk membeli BBM dari Pertamina. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Ketua Forum Berdaya Indonesia Tulus Abadi menduga kelangkaan BBM di SPBU swasta karena perusahaan tak mampu memitigasi perpindahan pengguna BBM subsidi ke non-subsidi. Akibatnya, ketika pengguna BBM non-subsidi meningkat, stok pun menjadi cepat habis. Menurut logika saya dan juga data yang saya peroleh, karena ini kan selama dalam kasus kemarin ada kasus oplosan gitu ya, yang menimpa BBM-nya Pertamina, itu kan kemudian ada migrasi ke SPBU swasta yang cukup signifikan. Nah, migrasi itulah yang tidak diantisipasi oleh SPBU swasta, yang kemudian sudah dikasih stok 10% dari 100 tadi menjadi 110%, harusnya kan sangat cukup. Kalau memang bisnis plan-nya terkelola dengan baik dan sudah dimitigasi. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai kelangkaan stok BBM swasta merupakan akibat dari perubahan periode impor BBM untuk swasta dari 1 tahun menjadi per 6 bulan. Semakin seringnya pengurusan izin impor yang memakan waktu membuat ketersediaan stok BBM untuk swasta menjadi terhambat. BBM swasta itu diberikan waktu 1 tahun sekali untuk melakukan impor, sehingga dia punya waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian ada suatu aturan dari Kementerian SDM yang mengubah periodisasi waktu dari 1 tahun menjadi 6 bulan, dan ini harus dilakukan izin ulang gitu ya, dan dievaluasi tiap 3 bulan. Nah, ini take time gitu ya, sehingga agak lama dalam pengadaan BBM. Atau saya menilainya ini sebagai pemangkasan dari kuota tadi yang sekitar 50% tadi. Itulah yang menyebabkan BBM langka tadi. Kini pemerintah sudah memberikan solusi untuk menyiasati kelangkaan BBM yang menimpa SPBU swasta. Namun harus ada jaminan agar kelangsungan usaha SPBU swasta tidak tergerus oleh persaingan yang tidak sehat yang bisa berdampak pada cabutnya investor dari tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Apakah solusi dari yang ditawarkan oleh Menteri SDM adalah satu-satunya atau justru ada solusi lain yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa mengatasi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta? Kita akan tanyakan langsung pada anggota Komisi 12 DPR, Toto Daryanto. Selamat malam, Pak Toto. Ya, selamat malam, Baik. Pak Mas Ibrahim. Pak Toto, jadi apakah satu-satunya solusi ya tadi kerjasama dengan Pertamina untuk saat ini? Atau justru ada solusi lain yang bisa mengatasi kejadian ini, Pak Toto? Kalau menurut saya ya, Pertamina itu salah satu saja solusi, karena
tidak boleh masyarakat itu sampai betul-betul tidak bisa mendapatkan BBM. Itu tanggung jawab Pertamina. Jadi kalau swasta tutup, swasta habis, di Pertamina harus tersedia. Itu yang pertama. Nah, tapi yang lebih penting menurut saya, ini kan persoalan yang sebetulnya kalau dibikin mudah ya mudah ya. Apa susahnya Pak Menteri kita ini panggil semua SPBU itu. Jadi kalau tadi Bung Fahmi Ardi, rekan saya dari UGM itu mengatakan, menyebut beberapa sebab yang tadi sudah dia sampaikan. Ya menurut saya ini bukan soal analisa ini. Ini ditanya langsung aja, dipanggil. Terus kenapa kamu kok pada tutup sekarang? Jadi apa masukannya? Nah, saya kira dengan komunikasi seperti itu akan cepat bisa diselesaikan persoalan persoalan kelangkaan BBM yang ada di SPBU swasta ini. Kan intinya kita ingin supaya seluruh SPBU itu tersedia, apakah swasta, apakah Pertamina, karena lokasi-lokasi yang diberikan izin oleh pemerintah itu mestinya sudah dipertimbangkan sesuai dengan kemudahan. Pak Toto, kalau nunggu Menteri SDM memanggil, apakah tidak memakan waktu yang lama lagi? Oh, apa yang lama? Oh, ini urusan di Jakarta aja kok lama. Besok aja kalau mau dipanggil kan bisa. Kalau besok mau dipanggil pun kan bisa. Ayo hadir aja terus dialog. Apa sih masalahnya? Udah putuskan aja gitu. Bisa ada celah juga untuk mengubah tadi impor, misalkan jumlah impor kan katanya dalam setahun diubah nih jadi per 6 bulan, itu diduga jadi pangkal masalahnya juga. Yo, kalau memang itu masalahnya kan ini Pak Menteri saya kira mungkin nggak tahu kalau itu masalahnya. Tapi kalau nanti dialog langsung dengan pelaku usaha kan dia akan tahu masalahnya. Kalau masalah situ ya diubah. Apa dasarnya? Ya saya juga ingin menanyakan sebetulnya sebagai anggota DPR. Kalau menteri itu menetapkan perubahan seperti itu, apa dasarnya? Harus yang jadi pertimbangan kan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Jadi kalau dengan perubahan kebijakan itu yang oleh Pak Menteri tadinya diduga membawa perbaikan-perbaikan, tapi nyatanya ini justru jadi masalah, ya yang dikoreksi kebijakannya, menurut saya kan gitu. Kalau dari DPR bagaimana? Apakah akan memanggil juga Menteri SDM untuk mengetahui? Saya akan kelamaan kalau harus DPR manggil menteri, baru menteri disuruh gini, kelamaan. Oke, jadi langsung yang sat-set itu jadi artinya... Sudah Pak Menteri langsung aja panggil itu SPBU itu. Tanyain langsung apa masalahnya, kenapa. Karena kalau ini nggak segera diatasi, itu persoalannya masyarakat yang akan dirugikan, itu yang jelas ya. Dan juga ini ada kesan sepertinya seolah-olah asing atau swasta itu takut apa bagaimana karena pertimbangan misalnya apakah dianggap ini persoalan yang terkait dengan demo-demo misalnya ya, masalah keamanan ya kan, kesannya menjadi seperti itu. Kenapa BBM kok menjadi tidak punya produk yang dijual kepada masyarakat gitu loh. Jadi menurut saya ini segera diatasi saja. Ini sebetulnya sudah on the spot dipanggil. Keluhan ataupun juga informasi soal stok BBM di swasta langka itu terjadi sejak akhir Agustus, bahkan udah sekitar 3 minggu nih. Artinya jika 3 minggu terjadi secara terus-menerus, ini di mana nih yang salahnya, Pak Toto? Ya salahnya menurut saya lihat ini kan nggak ada komunikasi nih antara menteri dengan pelaku usaha. Jadi yang satu buat aturan, pelaku usahanya mungkin ngambek atau ada masalah, ya sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Baik. Jadi solusinya menurut saya gitu saja, kita nggak usah berandai-andai. Ini bukan lagi soal analisa-analisa, ini persoalan real yang dihadapi di tengah masyarakat kita. Kalau SPBU ini segera ingin buka dan bisa melayani masyarakat dengan baik, ya sekarang pelaku saya ditanya apa jadi maunya gimana. Kalau mereka sudah tidak mau berusaha di Indonesia ya ditutup saja izin yang memberi pemerintah. Yang jelas lokasi-lokasi yang kita berikan itu kan sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan bagaimana memberikan kemudahan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Nah itu intinya.
Komunikasi itu menjadi kunci karena publik juga harus diberikan pilihan ya, hak juga konsumen pilihan memilih mana produknya untuk BBM ini. Baik, terima kasih Pak Toto Daryanto, anggota Komisi 12 Semoga DPR. cepat diselesaikan oleh Menteri. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saudara, Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu memastikan akan memfasilitasi pemindahan siswa yang dikeluarkan dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu karena tak masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingfood. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wingfood. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wingfood. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingfood. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wingfood. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingfood. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wingfood. Saudara, Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu memastikan akan memfasilitasi pemindahan siswa yang dikeluarkan dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu karena tak masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. PLT Kadis Pendidikan Provinsi Bengkulu menyebut para siswa yang tak masuk dalam Dapodik akan dipindahkan ke sekolah yang masih memiliki kuota untuk menerima siswa. Namun mereka tak bisa lagi bersekolah di SMA N5. Sementara terkait temuan Ombudsman soal adanya maladministrasi SPBM di SMA N5 Kota Bengkulu, pihaknya akan melakukan evaluasi. Kita lakukan sesuai dengan sekolah yang tetap memiliki daya tampung. Ya. Jadi kita lihat nanti di akhirnya beberapa sekolah yang masih memiliki daya tampung, tentu kita arahkan siswa-siswa ini ke sekolah yang memiliki daya tampung. Semua siswa yang berada di sekolah SMA 5 itu tentu kita data nantinya, dan daya tampung yang berada di dekat dengan domisili mereka itu yang akan kita salurkan mereka distribusikan. 12 dari 72 siswa SMA N5 Bengkulu yang dikeluarkan dari sekolah tetap bertahan ikut pelajaran di
sekolah, namun mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak sekolah. Meski telah dikeluarkan dari sekolah, 12 dari 72 siswa yang dikeluarkan dari SMA Negeri 5 Bengkulu masih menuntut hak mereka untuk kembali bersekolah. Namun perjuangan mereka tidaklah mudah. Mereka harus belajar mandiri dengan berpindah-pindah tempat, seperti di perpustakaan sekolah, kantin sekolah, hingga rumah kuasa hukum mereka. Di tengah upaya untuk tetap belajar, para siswa juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak sekolah, seperti diusir dari ruang kelas hingga perpustakaan. Padahal tak banyak yang diinginkan oleh 12 siswa ini, hanya ingin bersekolah di tempat mereka mendaftar. Dan urusan kami di situ hanya belajar. Setelah itu, kami dipermalukan oleh kepala sekolah di depan umum, di depan teman-teman, dan itu hal yang nggak wajar buat kami dipermalukan seperti itu. Setelah itu kami diusir dari kelas, kami diusir ke perpustakaan untuk belajar di perpustakaan. Setelah di perpustakaan, kami diusir secara halus oleh pihak perpustakaan dan sehingga kami belajar di kantin. Kami dipermalukan di halayak ramai. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bengkulu Bihanudin mengaku, saat itu ia telah meminta operator SPMB untuk melakukan proses daftar ulang kepada 432 siswa yang diterima sesuai jumlah data pokok pendidikan. Namun permintaan itu tak diindahkan operator SPMB, sehingga 72 siswa yang sejak awal tidak diterima di SMAN 5 Bengkulu tetap lolos. Jadi waktu penerimaan mereka mendaftar secara resmi itu status mereka ini tidak diterima. Nah, tidak diterima inilah mereka menemui operator ini bagaimana supaya bisa masuk ke SMA 5. Nah, mereka menemui ini baik secara langsung ataupun dengan perantara langsung di rumah operator, tidak di sekolah. Nah, kalau mereka mengatakan bahwasanya mereka itu diterima secara resmi di SMA 5, itu nonsen. Bohong. Ombudsman menemukan adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur penerimaan siswa yang dilakukan kepala sekolah dan juga panitia penerimaan siswa. Ombudsman langsung menyerahkan rekomendasi kepada Gubernur Bengkulu untuk memberikan sanksi kepada sekolah dan juga Dinas Pendidikan karena dianggap lalai dalam proses SPMB. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu. Kita ke sorotan lain, saudara, kasus balita terinfeksi cacing kembali terjadi, kali ini di Bengkulu. Kakak beradik harus dirawat intensif akibat cacingan. Pemerintah daerah berjanji akan memperbaiki sanitasi di lingkungan rumah kedua anak. Ya, untuk ini ngirim sama dokter anak. Seorang anak balita berusia 1 tahun terbaring lemah di Rumah Sakit Umum Daerah Tais Seluma, Bengkulu. Ia dibawa orang tuanya setelah mengalami demam disertai batuk yang tak kunjung sembuh selama 4 hari. Warga desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu itu mengeluarkan cacing gelang dari mulut dan hidungnya. Setelah menjalani perawatan intensif, ditemukan larva di paru-paru balita tersebut. Pihak rumah sakit mendiagnosa anak balita itu mengalami cacingan dan secara fisik memiliki ciri-ciri anak kekurangan gizi. Sang kakak yang masih berusia 4 tahun juga mengalami gejala serupa. Kondisi lingkungan tempat tinggal diduga ikut punya andil terhadap kesehatan 2 balita tersebut. Ditanya kan batuknya keluhannya itu cuma 4 hari. Kok batuk 4 hari langsung selesai. Jadi disarankan untuk di ronsen. Jadi mau dirujuk ke dokter bedah anak. Karena yang ada dokter bedah anak kan di M. Yunus. Dan kita sudah bikin sisternya. Kebetulan juga ini awalnya masuk, ini peserta ini tidak mempunyai BPJS dan BPJS-nya sudah dibuat dan sudah kita lakukan untuk rujukan secara siserum. Menyikapi kasus ini, Khairil Anwar, asisten 1 Setda Bengkulu, berjanji penanganan kesehatan kedua anak dilakukan dengan maksimal. Khairil juga menyebut pemerintah daerah akan memperbaiki rumah kedua anak tersebut. Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah Kabupaten Seluma sudah menyiapkan anggaran untuk bukan membedah rumah, bukan memperbaiki rumah, tapi perintah Pak Gubernur bangun rumah baru untuk memastikan bahwa rumah yang ditinggali oleh para keluarga ini sangat-sangat layak nantinya. Pengajar sosiologi Universitas Bengkulu bilang kasus yang terjadi di Bengkulu mencerminkan kondisi kemiskinan di wilayah tersebut.
Kami kutip dari kompas.com, Retno Wayuning Tias, pengajar sosiologi Universitas Bengkulu menyatakan, saya menganalisis bahwa nyaris tidak ada program pengentas kemiskinan yang konsisten menyentuh akar persoalan. Misalnya pemerataan sumber daya. Program bantuan kemiskinan seringkali hanya mengobati wajah kemiskinan di permukaan. Kasus cacingan pada anak hingga berujung kematian sebelumnya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Raya, balita 4 tahun meninggal akibat cacingan dan tertular TBC dari sang ayah. Dua kasus ini harusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera bertindak. Tenaga kesehatan harus lebih aktif melakukan pendampingan kepada masyarakat, dan pemerintah mulai membenahi data masyarakat miskin agar program bantuan sosial betul-betul tepat sasaran. Tim Liputan Kompas TV. Iya, soal apakah ada deteksi dini sebelumnya di kasus balita yang terkena cacingan di Bengkulu? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Bengkulu, Tengku Zulkarnain. Selamat malam, Pak Tengku. Selamat malam, Mas Ibrahim. Ini menjadi sorotan, Pak Tengku, 2 balita. Ini sebelumnya apakah ada deteksi dini tidak, Pak? Mulai dari pemerintahan di tingkat RT, RW, bahkan hingga ke Pemkot, misalkan, Pak Tengku. Ya, kasus ini kan terjadi di Kabupaten Sluma, ya. Kabupaten Sluma itu tepatnya di Desa Sungai Petai, Kecamatan Talu Kecil. Itu memang pelosok, ya, cukup pelosok. Nah, pihak provinsi tentu kami di DPRD Kota itu memang baru beberapa waktu yang lalu menetapkan RPJMD yang salah satu menjadi program prioritas itu adalah persoalan kesehatan. Nah, hal ini kan biasanya ditangani di tingkat kabupaten, gitu kan. Kalau kemudian itu tidak mampu, maka itu ditangani oleh tingkat provinsi, ya kan. Tapi begitu mendengar kabar tersebut, itu langsung kemudian gubernur turun tangan, ya. Gubernur turun tangan, kemudian membawa anak itu agar rujuk ke rumah sakit provinsi, kemudian langsung beliau perintahkan pada saat itu ditangani dengan segera, dengan maksimal, bahkan kemudian ada tim yang beliau perintahkan untuk ke kediaman keluarga tersebut. Langsung saat itu juga, karena saya juga kemudian ikut serta di sana, beliau perintahkan juga gunakan anggaran yang tersedia untuk membangun rumah yang layak huni. Nah, itu langsung beliau perintahkan begitu, karena programnya di provinsi itu memang sudah salah satu prioritas. Tapi Pak Teguh, sebelumnya Ibu balita apakah sudah pernah melapor juga ke tingkat RT atau desa misalkan dengan kondisi keluarganya, kondisi anaknya yang kan berat badannya tidak ideal? Sebenarnya itu kan harusnya sudah dideteksi sejak awal sebelum ia melaporkan ada keluar cacing itu. Ya, sepertinya tidak, karena memang itu daerah yang pelosok, mungkin kurang tersentuh ya oleh kemudian perhatian di pemerintah setempat. Beda kalau di kota Bengkulu misalnya, kan itu kan ibu kota, itu kan setiap minggu rutin ada posyandu sehingga bisa terdeteksi kan. Tapi kalau di desa-desa ini yang sering kemudian terabaikan oleh pemerintah setempat terkait kemudian pelayanan kesehatan itu. Jadi kedepannya akan disisir tuh, Pak Teguh. Jadi ketika melihat kasus ini, artinya di daerah-daerah pelosok akan mulai disisir, digencarkan kembali posyandu untuk memantau perkembangan gizi anak-anak di sana? Betul. Jadi ya setelah mendengar kasus tersebut dan penindakan dengan cepat sekali oleh gubernur saat itu, kemudian saya juga berkomunikasi dengan beliau agar kemudian Pak Gubernur kemudian menerbitkan semacam instruksi gubernur atau surat edaran gubernur kepada seluruh kepala daerah tingkat 2 agar kemudian melakukan semacam monitoring terkait hal-hal yang tersebut ya. Jadi bukan hanya persoalan cacingan, tapi banyak hal persoalan kesehatan yang lainnya yang kemudian harus kemudian dimonitoring dengan ketat oleh pemerintah. Kan, walaupun pelosok, tentu mereka juga punya hak untuk dimonitor bagaimana perkembangan kesehatannya. Kendalanya apa sih? Laporan dari Pemkab ataupun juga pemerintah di kecamatannya, Pak Tengku?
kendalanya apa sehingga memang sulit sekali untuk bisa memantau daerah-daerah di pelosok? Ya, jadi kendala harus kita akui bahwa infrastruktur yang pertama kadang-kadang untuk masuk ke pelosok tersebut itu memerlukan perjuangan yang luar biasa ya. Karena infrastruktur jalannya memang rusak, bahkan kadang-kadang tidak ada. Jadi hanya jalan setapak, kadang-kadang jalannya lumpuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fasilitas kesehatan itu sendiri. Jarak antara dusun itu ke pusat kesehatan, apakah itu puskesmas, bahkan rumah sakit itu juga jauh dan harus ditempuh kemudian berjam-jam. Itu banyak yang terjadi di Bengkulu. Nah, oleh karena itu kan ada program yang kita lakukan adalah program infrastruktur jalan dari provinsi agar kemudian menembus pelosok-pelosok ini, kemudian program ambulan gratis di seluruh desa sehingga ini bisa menjangkau cepat. Gitu. Nah ini yang kemudian sudah kita maksimalkan di tahun ini ada 130 ambulan yang kemudian sudah dibagikan, kemudian infrastruktur jalannya ada 500 miliar dari kebutuhan 2,5 triliun. Jadi kami pastikan kembali korban atau balita yang terkena cacingan sudah ditangani, sudah dirawat di rumah sakit juga. Semoga tidak ada lagi kasus seperti ini ditemukan. Terima kasih Pak Wakil Ketua DPRD Bengkulu, Pak Teguh Zulkarnain telah bergabung di program Kompas Malam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Saudara, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyebut pelibatan TNI dalam pengamanan gedung DPR MPR dijelaskan sebagai bagian dari tugas perbantuan ke polisi. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami, dari Wings Food. Itu pisang goreng. Dibakar loh. Gak beli cemilan manis kan? Bawel, karena mama diabetes. Makanya, aku yang jagain mama. Tenang, mama gak akan bebanin kamu. Kan udah pakai Tropicana asli. Manis tanpa beban, jaga masa depan. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan pengamanan kompleks DPR oleh TNI peningkatan penjagaan sejak demo Agustus. Wahyu menegaskan keberadaan TNI membantu polisi. Pelibatan TNI dalam pengamanan gedung DPR MPR dijelaskan sebagai bagian dari tugas perbantuan ke polisi. Tugas ini ditujukan untuk menjamin situasi keamanan berjalan lancar pasca gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu. Saat ini prajurit TNI yang ditugaskan di Kompleks Parlemen merupakan personel dari Kodam Jaya. Selain DPR,
TNI juga memastikan keamanan di sejumlah objek vital dan ruang publik di Jakarta dalam patroli skala besar yang dilakukan bersama Polri. Pengamanan TNI yang memperkuat penebalan dari unsur internal di DPR maupun teman-teman kepolisian itu masih berlangsung. Nanti sampai kapan tentu akan dilihat ke depan, ya, akan di assessment ke depan berkaitan dengan perkembangan situasinya. Tapi sampai dengan sejauh ini situasinya kondusif, ya. Situasinya kondusif, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi memang pengamanan yang ada itu merupakan rangkaian dari yang kemarin penebalan yang membantu dari internal pengamanan dalam maupun dari teman-teman kepolisian. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengkritik Menhan yang menempatkan anggota TNI untuk menjaga gedung DPR. Isnur menyebut penempatan TNI tidak tepat. Menurutnya sesuai mandat konstitusi, TNI bertugas menghadapi ancaman yang mengganggu kedaulatan negara dan tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti gedung DPR. Sesuai dengan mandat Undang-Undang TNI, Undang-Undang Pertahanan, Konstitusi, TNI bertugas untuk menjaga atau mengurus pertahanan yang mengancam kedaulatan negara, tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti DPR dan MPR dan DPD. Justru ketika TNI di sana, tujuannya untuk apa? Apakah menganggap masyarakat yang datang ke DPR itu sebagai ancaman kedaulatan? Justru ini adalah salah, keliru. Pertunjukan cahaya menggunakan ribuan drone menghadirkan penampilan spektakuler di langit kota Chongqing, Tiongkok. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya, double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Big Match. Laga klasik syarat emosi dan sejarah akan tersaji. PSV Eindhoven lewat Ricardo Pepi sebagai striker muda yang makin tajam di lini serang menjadi andalan tim tuan rumah saat bertanding dengan sang rival sejati AFC Ajax yang bertumpu pada winger kanan mereka Mika Gons yang selalu tampil apik dan memberi ancaman bagi lini belakang tuan rumah. Eredivisie PSV Eindhoven versus AFC Ajax Minggu 21 September pukul 7.15 malam live di Kompas TV. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ini komedi politik, ini tentang cinta ya. Aku mendapatkan komentar pedas dari orang ada di sini. Komeng, biar aku kasih tahu ya, aku komeng. Kok disensor? Penasaran? Mau yang nggak pakai sensor? Nih, 3 besar Suci 11. 3 kali lebih lucu, 3 kali lebih seru. Bikin pecah di 3 kota. Bogor, 28 September. Fairway Cafe. Suci 11 Big 3 Tour. Uncensored. Eredivisie pekan ini. Laga penuh gairah akan tersaji. Perolehan poin 3 di kota Velston berkat gol Paul Gladon dan Aiko menjadi modal semangat bagi Fortuna Sittard kala berjumpa FC Utrecht. Dengan pemain baru mereka Davy Vandenberg sebagai playmaker, mampukah FC Utrecht meraih kemenangan di kandang lawan? Eredivisie, Fortuna Sittard versus FC Utrecht. Minggu 21 September, pukul 12.45 tengah malam. Live di Kompas TV.
Pertunjukan cahaya menggunakan drone digelar di Chongqing, Tiongkok. Ribuan drone dikerahkan untuk menampilkan pertunjukan spektakuler. Sebanyak 5.000 drone yang menghadirkan perpaduan teknologi dan seni yang memukau menarik minat banyak orang untuk mengabadikan pemandangan menakjubkan ini. Armada drone juga menampilkan pemandangan menakjubkan seperti puncak Gunung Wushan, ikan batu di bawah museum bawah air Beheliang, dan objek wisata Xiaowozai yang menceritakan kisah peradaban di lembah Sungai Yangtze. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh Eredivisie pekan ini. Laga penuh gairah akan tersaji. Perolehan poin 3 di kota Velsten berkat gol Paul Gladon dan Aiko menjadi modal semangat bagi Fortuna Sittard kala berjumpa FC Utrecht. Dengan pemain baru mereka Davy van den Berg sebagai playmaker, mampukah FC Utrecht meraih kemenangan di kandang lawan? Eredivisie Fortuna Sittard versus FC Utrecht, Minggu 21 September, pukul 12.45 tengah malam.